Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini kita akan melihat jadi keris-keris yang sangat luar biasa ya, dan beberapa pusaka lain, yaitu wedung ya. Jadi itu selain dibuat dengan garap yang sangat indah, juga memiliki kinata emas. Dan sandangannya atau warongkonya itu juga nggak main-main ya. Jadi dari bahan-bahan dengan kualitas dan garap yang sangat luar biasa juga. Jadi nanti kita akan melihat jadi beberapa koleksi karya seorang tokoh perkerisan nasional ya, yaitu Pak Ferry Febrianto. Jadi beliau juga salah satu yang berperan penting dalam acara pameran keris ya, Keris Indonesia for Peace and Humanity nanti di bulan November 2022 nanti ya. Jadi salah satu yang paling saya ingat jadi dari percakapan saya dengan Pak Ferry yang kapan hari itu adalah memang terutama dalam pelestarian keris. Jadi selain kita melestarikan keris-keris yang lama atau yang bersejarah atau yang memiliki nilai sejarah itu agar tidak rusak, itu kita jaga. Kita juga harus istilahnya memiliki keris baru. Karena ini yang akan menandai era kita, keris-keris yang baru ini. Jadi sama seperti di era Mojopahit pun sebelumnya ada era Singosari ya, punya gaya sendiri. Majapahit juga punya style sendiri. Demak, Pajang, Mataram, itu tiap era itu punya sendiri ya. Termasuk di era kita. Kalau kita tidak memesan keris baru ya otomatis budaya perkerisan akan berhenti kayak gitu ya. Nah, mungkin lebih singkatnya, jadi bagaimana sih keistimewaan dan bagaimana indahnya jadi keris-keris yang dimiliki oleh Pak Ferry ini. Ini mari kita simak sama-sama. Yang bikin wedung ya, seperti contoh ini saya ada wedung di buatan Mbak saya. Nah, ini wedung saya. Ada handle-nya berupa apa? Dari gigi ikan paus. Jadi warangkanya saya buat di Bali gitu. Wedung saya. Kemudian ada juga wedung yang saya bikin, wedung Rojomolo ini dengan handle berbentuk Rojomolo gitu. Ini kalau dibuka ya dalamnya ya Rojomolo gitu. Nah, itu ada Rojomolo. Rojomolo ngadep sana, Rojomolo ngadep sini gitu. Nah, ini juga wedung ya. Tuh, ini ada Rojomolo. Kemudian saya juga bikin kalau berupa keris kadang berbentuk betok ya, betok besar gitu, kayak Singosari. Nah, seperti ini. Ini dibikin di Madura, ada binatangnya, handle-nya pakai gading, misalnya seperti ini. Dan kemarin yang terbaru saya juga bikin ini Taya Sungging ya. Ini apa? Ada kendit, jadi bahannya ini adalah timau kendit. Tapi saya sungging. Biasanya kalau kendit kan dibiarkan kendit gitu saja ya, sayang sudah bagus. Ini kenditnya, tapi saya sungging, tapi kenditnya saya pertahankan Mas Deddy. Saya pertahankan. Saya sungging, alas-alasan, ada orang Pak Tani ya. Ini cocok dengan nanti temanya Grace for Peace and Humanity. Handle-nya ini saya mutrani berbentuk liman rojo ya. Ini saya mutrani handle zaman PB. Kendit juga dari Timoho. Nah, ini karena saya kasih nama
kayak Kauripan. Jadi ini cerita zaman Erlangga pada saat masih menjadi menantu Raja Dharmawangsa sampai dia menjadi raja, bikin waduk waringin itu waringin Sabto gitu dari sini. Kemudian di belakangnya saya sungging tumpal untuk walang gitu. Ini di belakangnya, ini tumpal untuk walang kayak ragam bias kalau di jarik atau sarung ya. Di bagian belakang itu ada ragam biasnya gitu. Ini kalau dibuka ya, ini menceritakan juga tentang cerita Erlangga, karena ini cerita Kauripan. Nah, mungkin karena saya sering bikin-bikin seperti ini, tulis kamardikan, terus teman-teman ya untuk yang acara November ini, Pak Ferry yang bikin patakannya, pertama belum bikin patakannya gitu, tapi terus saya bentuk menjadi cakra, bentuknya bulat, cakra ya, dengan ornamen hiasnya itu saya kombinasi dengan simbol-simbol perdamaian dunia. Kan ada simbol perdamaian seperti lambang Mercy itu ya. Ya. Itu saya masukkan di dalam. Itu sebenarnya huruf N dan D itu. Gabungan huruf N dan D. Itu artinya perlucutan nuklir. Ini itu huruf N dan D, tapi kalau dulu zaman pramuka ada semapur itu. Semapur yang pakai bendera itu. Nah, itu huruf N dan D. Itu disambung lurus sama kayak V terbalik. Kemudian saya gabung-gabung dengan merpati yang melambangkan kebebasan, ya, kebebasan. Kemudian daun-daun olive ya, daun olive itu, zaitun itu juga melambangkan perdamaian. Bahkan angel of peace, jadi apa? Malaikat perdamaian itu digambarkannya dia pakai topi dari zaitun. Itu zaitunnya juga saya ubah menjadi daun sirih. Ya karena kita pakai budaya kita, daun sirih, kemudian menjadi macam. Nah itu nanti dipasang selama pameran dan rencana oleh panitia nanti setelah selesai acara itu dihibahkan ke Museum Pusaka Taman Mini supaya bisa disimpan dan dirawat di sana sehingga tidak hilang nanti. Sementara ini kan ikon-ikon kita acara-acara setelah selesai ikonnya disimpan di mana lupa. Nah, ini nanti bahkan di Taman Mini, di Museum Taman Mini. Bodong-bodong ya, pasti menarik. Menurut saya pasti menarik. Nah, mungkin itu saja dari saya. Jadi semoga kita yang masih muda ini yang menyukai keris juga memiliki semangat yang sama ya, paling nggak dengan Pak Ferry ini ya. Jadi kita juga selain mencintai atau menyukai keris-keris lama dengan nilai sejarahnya itu, juga menyukai keris-keris baru yang nantinya beberapa ratus tahun ke depan itu akan menjadi istilahnya penanda ya. Inilah keris-keris di era kita ini, kamardikan ini.